Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 21. Menerima apapun keadaan. Senja terdiam, ia tak bisa berkata apa-apa. Hanya air mata saja yang terus beretas tanpa jeda. Selama ini aku juga tidak berani menciummu. Bukan karena apa-apa, tapi karena aku takut tidak bisa mengendalikan diriku sendiri. Ucap Fajar karena Senja masih saja terdiam. Sayang, aku sudah mengatakan semuanya. Sekarang keputusan ada di tangan kamu. Jika kamu ingin pergi, aku ikhlas. Aku mengerti. Aku mencintaimu. Aku akan bahagia selama kamu bahagia. Aku tidak ingin mengekang kamu dalam ikatan yang membuatmu terluka. Maafkan keegoisanku selama ini, ucap Fajar dengan manik mata yang penuh luka. Tangis Senja semakin pecah saat mendengar kalimat yang diucapkan Fajar. Jangan menangis, kata Fajar sambil mengusap air mata Senja dengan kedua tangannya. Kenapa kamu mengatakan hal itu, Kak? Aku tidak akan meninggalkan kamu. Tidak akan pernah, ucap Senja di sela-sela tangisnya. Kamu serius dengan ucapanmu sayang? Tanya Fajar. Aku sangat serius. Aku mencintai kamu, Kak. Jadi aku tidak mungkin meninggalkan kamu. Aku menerima apapun keadaan kamu. Tapi yang sangat kusayangkan, kenapa tidak dari dulu kamu mengatakan hal ini? Kenapa kamu harus menutupinya dariku? Aku istrimu, Kak. Aku berhak tahu tentang kamu, jawab Senja sambil beratap Fajar. Maafkan aku sayang, aku terlalu takut dengan kemungkinan-kemungkinan buruk yang ada dalam bayanganku. Banyak orang yang menyandang penyakit ini dengan sebelah mata. Aku takut kau juga akan bersikap sama seperti mereka. Dan dengan penyakit ini, aku sama sekali tidak bisa menyentuhmu. Pasti itu juga berat bagimu. Itu sebabnya aku takut untuk mengatakan semuanya, kata Fajar. Aku tidak sekejam itu, Kak. Andai saja kamu jujur dari awal, aku tidak akan salah paham dan menganggapmu selingkuh, ucap Senja. Aku malu sayang, aku merasa terlalu hina. Aku tidak percaya diri untuk mengakuinya. Kamu terlalu sempurna, terlalu mulia jika dibandingkan dengan diriku, kata Fajar. Kamu salah, Kak. Aku juga tidak jauh beda dengan kamu. Aku tidak semulia yang kamu pikirkan. Aku sudah tidak perawan, Kak, ucap Senja dengan pelan seraya ia menundukkan kepalanya. Jantungnya berdetak cepat, entah seperti apa reaksi Fajar saat mendengar pengakuannya. Kamu serius Senja? Tanya Fajar dengan sedikit kaget. Yang dia tahu, Senja adalah wanita baik-baik. Meskipun dia cukup lama berpacaran dengan Ken, namun mereka tidak melampaui batas. Dalam hal ini, Alvin cukup keras dalam mendidiknya. Aku serius. Apakah Ken yang mendapatkan malam pertamamu? Iya, jawab Senja sambil menggigit bibirnya. Ya sudah, lupakan saja masa lalu. Kita hanyalah manusia biasa. Melakukan kesalahan dan kehilafan bukanlah hal yang mustahil. Sekarang yang bisa kita lakukan hanyalah memperbaiki masa depan kita dan juga hubungan kita, ucap Fajar sambil meraih tubuh Senja dan membawanya ke dalam pelukannya. Ia mengusap-usap lengan Senja dengan lembut dan penuh kasih sayang. Apa kau masih bisa mengatakan hal yang sama, Kak? Seandainya kau tahu kalau kesucianku baru kulepas semalam. Ucap Senja dalam hatinya. Kak, panggil Senja. Iya. Apa? Mama dan Papa juga tidak tahu tentang penyakitmu, tanya Senja sambil mendongak, menatap rahang suaminya yang ditumbuhi rambut halus. Tidak, jawab Fajar sambil menggeleng. Kenapa kau tidak mengatakannya?
jika kau bicara terus terang, mungkin Mama tidak akan memojokkanku, dan juga tidak menyuruhmu untuk menikah lagi, kata Senja. Sudah kubilang ini aib sayang, semua orang tahu HIV disebabkan karena pergaulan bebas. Dan penyakit ini sangat mematikan. Mama dan Papa pasti sangat terpukul jika tahu keadaanku yang seperti ini. Dan lagi, jika kabar ini mencuat keluar, itu akan berakibat buruk pada bisnis yang sudah Papa rintis sejak lama. Aku berusaha menjaga nama baikku di depan publik. Aku tidak ingin mempermalukan keluargaku, ucap Fajar dengan panjang lebar. Itu sebabnya informasi tentang Adara juga ditutup. Keluarganya tidak ingin aib itu diketahui oleh orang lain, sambung Fajar. Aku mengerti, tapi jika hanya memberitahu Mama dan Papa, aku rasa itu bukan hal yang buruk, Kak. Lambat laun mereka akan tahu, kau tidak akan bisa menyembunyikan semua ini selama-lamanya. Pada saatnya nanti mereka pasti tahu, dan akan lebih baik jika kau mengatakannya sejak awal. Setidaknya mereka tidak kaget, Kak, kata Senja. Kamu benar sayang, kepergian kamu kemarin menyadarkan aku betapa pentingnya sebuah kejujuran. Sekarang aku sudah memutuskan untuk mengatakan hal ini pada keluargaku. Maafkan aku, selama ini Mama memojokkanmu karena aku. Nanti jika waktunya sudah tepat, aku akan meluruskan semuanya. Setelah itu kuharap sikap Mama padamu bisa lebih baik. Ucap Fajar sambil menunduk. Ia menatap Senja yang masih berada dalam pelukannya. Terima kasih ya sayang, kamu mau menerimaku. Aku bersyukur Tuhan masih mengizinkan aku untuk bersamamu di saat terakhirku, kata Fajar sambil menangkup pipi Senja. Jangan katakan itu, Kak, ucap Senja seraya menempelkan jari telunjuknya di bibir Fajar. Soal usia itu rahasia Allah, dokter hanya menerka, masih belum tentu kebenarannya. Kita berdoa saja, semoga Allah memberikan keajaiban untuk kita. Semoga penyakit Kak Fajar bisa disembuhkan, dan Kak Fajar bisa menjagaku sampai tua. Sambung Senja sambil tersenyum. Terima kasih sayang, kamu benar cahaya dalam hidupku. Kebahagiaan terbesarku adalah mencintaimu dan memilikimu, ucap Fajar sambil mencium kening Senja cukup lama. Rasanya aku mendapatkan kembali cahaya cinta yang kemarin sempat padam. Semoga pernikahan ini terus berjalan dengan indah, dan tak ada ujian lagi. Apapun keadaan Kak Fajar, aku menerimanya. Aku bersyukur dan bahagia karena cintanya padaku begitu tulus. Semoga kesalahan semalam tidak berdampak apa pada diriku, batin Senja dalam hatinya.
Birunya lautan yang membentang luas, berpadu dengan hamparan pasir hitam, juga batu karang yang berjajar kokoh di sepanjang pantai. Deru ombak yang terdengar merdu, serta semilir angin yang menyejukkan. Romantis, satu kata yang paling tepat untuk melukiskan tempat ini. Menyatu dengan alam, sambil menatap sang surya yang hampir tenggelam, tampak dua insan sedang duduk bersebelahan di pinggir lautan. Menjulurkan kakinya, dan membiarkan sang ombak membasahinya. Mereka adalah Alvin dan Nina. Mereka sedang berada di bagian selatan kota Lumajang, tepatnya di Kecamatan Tempur Sari. Nina dipercaya oleh atasannya untuk mendesain sebuah rumah besar milik orang ternama di kota ini. Karena letaknya yang cukup jauh, dan membutuhkan waktu yang lama untuk meninjau lokasinya, Alvin memutuskan untuk menemaninya. Ia tidak tega membiarkan Nina pergi seorang diri. Tempur Sari bukanlah perkotaan padat yang dipenuhi gedung pencakar langit. Melainkan daerah yang masih asri, dengan panorama alamnya yang natural dan mempesona. Datang ke tempat ini, sangat tidak lengkap jika tidak berkunjung ke pinggir pantai sambil menikmati ikan bakarnya yang khas. Itu sebabnya sore ini Alvin mengajak Nina menikmati senja di pesisir pantai. Pemandangan di sini benar indah, rasanya aku sangat ingin berlama-lama di tempat ini. Ucap Nina sambil tersenyum lebar. Ia menatap kagum pada sang mentari yang menyemburatkan cahaya jingganya di ufuk barat. Alvin tak menjawab, dia hanya ikut tersenyum saat menatap wajah Nina yang begitu ceria. Tangannya masih menggenggam erat, ada sebuah benda kecil yang ia sembunyikan di sana. Dalam hal asmara, Alvin termasuk orang yang payah, menyatakan cinta adalah sesuatu yang sangat sulit baginya. Kak Alvin, kenapa diam saja? Lihat itu Kak, cantik sekali kan, kata Nina sambil menunjuk ke arah senja. Lebih cantik kamu, jawab Alvin dengan jantung yang berdetak cepat. Ah, Kak Alvin, jangan begitu dong, sahut Nina sambil menunduk. Ia menyembunyikan wajahnya yang mulai memerah. Nina, aku ingin mengatakan sesuatu padamu, ucap Alvin. Sesuatu apa Kak? Tanya Nina sambil mengangkat wajahnya. Belum sempat Alvin menjawab, tiba-tiba ada ombak yang sedikit besar menggulung dari tengah lautan. Dengan cepat Alvin menarik tangan Nina dan mengajaknya berdiri. Ayo lari, kita akan basah, teriak Alvin sambil mengajak Nina menjauhi bibir pantai. Aku kaget Kak, kata Nina sambil tertawa. Terkadang ombak di sini memang pasang. Itu sebabnya dilarang mandi di pantai.
Jawab Alvin sambil menunjuk tulisan peringatan yang ditempel pada pohon ketapang, yang tak jauh dari tempat mereka berdiri. Iya kak, kamu benar, sedikit ngeri waktu melihat ombak yang besar, tapi aku tetap menyukai tempat ini. Sangat indah, jawab Nina sambil tetap tersenyum. Nina, panggil Alvin sambil menatap Nina. Iya kak, kenapa? Sebenarnya, aku ingin mengatakan sesuatu padamu. Mas, ikan bakarnya sudah jadi. Mari silakan dinikmati, teriak seorang wanita sambil melangkah mendekati mereka. Tadi mereka memang memesan ikan bakar di warung lesehan yang ada di sana. Iya mbak, kak ayo ke sana, ajak Nina sambil melangkahkan kakinya. Ayo, jawab Alvin dengan malas. Sial, gagal lagi, padahal aku sudah bersusah payah mengumpulkan keberanianku, tapi malah ada saja yang mengganggu. Ombaklah, ikan bakarlah. Ah, semuanya menyebalkan, gerutu Alvin dalam hatinya. Mau tidak mau ia kembali mengantongi cincinnya, dan mengikuti langkah Nina yang sudah berjalan semakin menjauh. Senja semakin meredup, dan malam perlahan mulai datang membayang. Kerlip bintang samar tampak bertaburan di langit luas. Berpadu dengan cahaya lampu yang berpendar indah dari ujung timur hingga ke ujung barat. Alvin dan Nina duduk berhadapan di atas tikar yang digelar di lantai. Mereka menikmati makanannya di salah satu warung yang berjajar di dekat pantai. Ini enak sekali kak, ucap Nina sambil menyuap ikan bakar yang baru saja diambilnya, disusul dengan nasi putih, dan juga mentimun segar. Aku senang kau menyukainya, jadi tidak sia-sia aku mengajakmu ke sini, jawab Alvin sambil tersenyum. Kak Alvin tahu dari mana kalau ada tempat yang sekeren ini di sini? Tanya Nina. Dari teman, dia punya kenalan orang sini, jadi sering berkunjung ke tempat ini, jawab Alvin. Begitu, gumam Nina sambil mengunyah makanannya. Sekitar setengah jam kemudian, mereka sudah menghabiskan makanannya. Kini mereka tinggal menikmati minuman hangat yang masih tersisa di gelas masing-masing. Alvin menyesap kopi hitamnya yang tinggal setengah. Sedangkan Nina, ia meneguk teh manisnya yang tinggal sedikit. Sudah, tanya Alvin. Sudah kak, jawab Nina sambil mengangguk. Kalau begitu tunggu sebentar ya, kata Alvin sambil beranjak dari duduknya. Ia berjalan mendekati pemilik warung, dan membayar tagihannya. Setelah selesai, Alvin kembali menghampiri Nina. Ayo, ajak Alvin. Nina tersenyum,
Lalu ia beranjak dari duduknya dan mengikuti langkah Alvin yang mengajaknya keluar dari warung. "Apa kita langsung pulang, Kak?" tanya Nina. "Kali ini aku harus berhasil. Aku tidak boleh gagal lagi. Aku harus berani menyatakan perasaanku dan melamarnya detik ini juga," ucap Alvin dalam hatinya. "Kita ke sana sebentar yuk," ajak Alvin sambil menunjuk batu karang yang tak jauh dari tempat mereka sekarang. "Ayo," jawab Nina. Lalu mereka berdua berjalan menuju batu karang yang berbentuk datar. Mereka duduk di atasnya, sambil menatap deburan ombak yang masih bergulung berkejaran. Bersambung.